Seandainya sang ajudan saat itu tidak berinisiatif menukar ransel parasut milik Prabowo Subianto dengan ransel parasut miliknya karena merasa curiga, tak bisa kita bayangkan apa yang terjadi dengan sang Jenderal Kopassus yang saat ini telah menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia itu. Karena nyatanya ransel milik Prabowo Subianto yang dikenakan oleh sang ajudan tersebut tidak mengembang saat mereka melakukan penerjunan taktis di Aceh ketika Prabowo Subianto masih berdinas di kemiliteran kala itu. Beruntung meski mengalami cedera yang serius, sang ajudan berhasil selamat dari insiden tersebut, entah karena kebetulan atau Tuhan Yang Maha Esa masih melindunginya sehingga beberapa kejadian tak terduga terjadi selama insiden tersebut berlangsung yang menjadi salah satu penyebab nyawa sang ajudan itu masih bisa selamat. Melansir dari channel YouTube Close the Door, Kapten Infanteri Purnawirawan Agus Susanto, sosok ajudan Prabowo saat itu, mengisahkan bahwa insiden tersebut bermula ketika dirinya yang merupakan ajudan Prabowo Subianto yang kala itu menjabat sebagai komandan batalion berniat menyiapkan perlengkapan sang komandan yang nantinya akan digunakan saat melaksanakan tugas operasi seperti payung, senjata dan perlengkapan lainnya, menemukan sebuah kejanggalan ketika menyiapkan ransel parasut untuk komandannya karena menurutnya, selama dirinya mendampingi Prabowo Subianto sebagai ajudan dalam setiap penerjunan, tidak pernah ia temui bahwa ada ransel parasut yang diberi tanda yang diperuntukkan bagi komandan. Sehingga karena merasa curiga, setelah selesai memeriksa parasut sesuai dengan standar operasional penerjunan, ia pun berinisiatif menukar ransel parasut milik komandannya yakni Prabowo Subianto itu dengan ransel parasut miliknya. Apalagi menurut sang ajudan tersebut, postur tubuhnya tidak jauh berbeda dengan postur sang komandannya itu. Kemudian ia pun membawa ransel parasut miliknya ke rumah dinas komandan untuk diserahkan oleh sopir komandan kepada Prabowo Subianto yang kala itu berada di kediaman pribadinya di Jakarta. Singkat cerita, dini hari sekitar pukul 1.30, Kapten Infanteri Purnawirawan Agus Susanto pun meninggalkan satuannya menuju ke Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma untuk bergabung dengan sang komandannya dan personil lainnya yang akan bertolak menuju Aceh dalam rangka tugas operasi. Saat tiba di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, sebagai ajudan, ia pun membantu Prabowo Subianto mengenakan perlengkapan seperti ransel parasut dan perlengkapan lainnya yang akan dibawa saat penerjunan. Sebaliknya Prabowo Subianto pun membantu sang ajudannya itu mengenakan perlengkapannya meski dirinya seorang komandan. Singkat cerita, manifest penerbangan pun dibacakan dan mereka pun naik ke pesawat. Setelah beberapa saat mengudara, akhirnya pesawat pun tiba di titik penerjunan tepatnya di Pidi Aceh. Penerjunan pun dimulai dan satu persatu personil mulai meloncat dari pesawat sesuai dengan urutan yang telah ditentukan. Sementara sang komandan Prabowo Subianto dan Kapten Infanteri Purnawirawan Agus Susanto sebagai ajudannya itu mendapat giliran untuk terjun di putaran ketiga, di mana Prabowo Subianto sebagai peloncat ke-7 sementara Kapten Infanteri Purnawirawan Agus Susanto sebagai peloncat ke-8. Saat tiba waktunya untuk melakukan penerjunan, keduanya pun langsung meloncat, diawali dari sang komandan sebagai peloncat ke-7 disusul oleh sang ajudannya itu sebagai peloncat ke-8. Namun beberapa detik setelah melakukan loncatan, sang ajudan itu terkejut karena ternyata penerjunannya tidak berjalan mulus. Tali statis, yakni tali yang dipasang secara tetap pada pesawat dan terhubung dengan parasut penerjun yang berfungsi untuk membuka parasut secara otomatis saat penerjun melompat dari pesawat, tidak bekerja sebagaimana mestinya sehingga ia pun tergantung di pesawat. Menyadari ada masalah dengan parasutnya, dalam posisi tergantung dengan kondisi terbalik, Kapten Infanteri Purnawirawan Agus Susanto pun mencoba untuk mengayuhkan kakinya layaknya orang yang sedang mengayuh sepeda untuk mengatasi masalah yang dihadapinya saat itu sesuai dengan ilmu yang ia dapatkan ketika mengikuti pelatihan dasar para di Pusdik Kopassus Batu Jajar. Namun ketika sang ajudan itu mencoba untuk mengayuhkan kakinya, tiba-tiba tali statisnya putus dan ia pun langsung terjun bebas dari ketinggian kurang lebih 450 meter. Dalam keadaan berputar-putar di udara, sang ajudan tersebut berharap mendapatkan kesempatan untuk bisa membuka payung cadangan, yakni menunggu momen saat kepalanya berada di posisi atas. Namun sayangnya posisi tersebut ia dapatkan ketika ia tinggal berjarak sekitar 10 meter di atas permukaan tanah sehingga payung cadangan belum terbuka dengan sempurna. Kapten Infanteri Purnawirawan Agus Susanto sudah menghantam permukaan tanah. Beruntung selama ia tergantung di pesawat dan terombang-ambing, ransel perlengkapan yang tadinya berada di bagian depan badannya berpindah ke bagian belakang.
sehingga begitu ia terjatuh dan menghantam permukaan tanah, ia tepat berada di atas ransel perlengkapannya itu. Singkat cerita, Kapten Infanteri Purnawirawan Agus Susanto pun dievakuasi dan dirujuk ke salah satu rumah sakit di wilayah Aceh Timur dengan menggunakan ambulans. Kurang lebih sekitar 1 jam perjalanan, sang ajudan tersebut melihat sosok komandannya yakni Prabowo Subianto sedang bersiaga dengan posisi tiarap di sebuah pohon kelapa. Ia pun lantas meminta sang dokter untuk menghentikan kendaraan dan menemui sang komandannya itu untuk memberitahukan kondisinya saat itu. Sayup-sayup terdengar oleh Kapten Infanteri Purnawirawan Agus Susanto suara sang dokter yang sedang berbincang-bincang dengan sang komandannya itu. Ia pun lantas mengangkat tangan sembari berkata kepada sang komandannya itu jika ia masih hidup. Menurut Kapten Infanteri Purnawirawan Agus Susanto, sang komandannya yang saat itu belum tahu apa yang terjadi dengan ajudannya tersebut tampak kebingungan saat menoleh ke arahnya. Setelah Kapten Infanteri Purnawirawan Agus Susanto 3 hari dirawat di rumah sakit, sang komandannya Prabowo Subianto pun datang menjenguk. Melihat ajudannya yang tengah dirawat dengan kondisi tangan dan kakinya diikat, Prabowo Subianto pun lantas menanyakan perihal tersebut kepada dokter yang saat itu merawat ajudannya tersebut. Setelah mendapatkan penjelasan dari sang dokter, Prabowo Subianto pun menghampiri ajudannya itu dan menanyakan keadaannya. Menurut Kapten Infanteri Purnawirawan Agus Susanto, saat itu sang komandannya menyampaikan kepadanya, jika memang rumah sakit di Indonesia tidak ada yang mampu, maka ia akan merujuknya ke rumah sakit luar negeri. Namun Kapten Infanteri Purnawirawan Agus Susanto menyampaikan bahwa ia baik-baik saja. Dengan berlinang air mata, Kapten Infanteri Purnawirawan Agus Susanto pun mengenang kebaikan dan ketulusan hati yang ditunjukkan oleh sang komandannya Prabowo Subianto saat itu, ketika menceritakan kisah tersebut saat diundang di podcast Close the Door. Bahkan tangis sang ajudan itu pun pecah ketika mengenang bagaimana Prabowo Subianto yang kala itu menjabat sebagai komandannya justru memijit-mijit dirinya yang saat itu terbaring menjalani perawatan. Karena menurutnya hal yang dilakukan oleh sang komandannya itu adalah hal yang dianggapnya tidak mungkin dilakukan oleh seorang komandan kepada bawahannya, namun Prabowo Subianto melakukan itu. Itulah sepenggal kisah tentang sosok seorang Prabowo Subianto di mata sang mantan ajudannya yakni Kapten Infanteri Purnawirawan Agus Susanto yang diungkapkannya saat diundang ke podcast Close the Door milik pegiat media sosial sekaligus staf khusus Menteri Pertahanan Letnan Kolonel Tituler Deddy Corbuzier beberapa waktu lalu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan update video terbaru kami dan bagikan video ini kepada rekan dan sahabat untuk saling berbagi kisah-kisah inspiratif dan motivasi kehidupan.